Ngomongin sejarah Indonesia, rasanya nggak bakal lengkap tanpa ngomongin para pahlawan. Kalau ngedengar kata pahlawan, apa sih yang langsung kamu pikirin? Manusia super dengan berbagai kekuatan? Ataukah manusia setengah malaikat yang selalu ada saat dibutuhkan ala-ala film Avengers? Faktanya para pahlawan yang sebenarnya adalah manusia seperti kita. Bedanya, mereka sudah melakukan sesuatu yang berdampak bagi kelompok, bangsa, atau negaranya. Faktanya, pahlawan tidak hanya berkaitan dengan hal positif, melainkan terkadang juga dengan hal-hal yang agak negatif. Negatif? Yup, para pahlawan di dunia nyata beda banget sama yang di film-film atau cerita-cerita, di mana ada tokoh yang baik dan ada tokoh yang jahat. Di dunia nyata, semuanya adalah manusia yang terbatas, lengkap dengan segala kekurangannya. Jadi, batasan antara baik dan buruk malah rada-rada ngeblur. Kali ini Mimin bakal menceritakan seorang pahlawan yang benar-benar nyata, bukan di film-film, pahlawan yang mendeklarasikan hidupnya demi bangsa dan negara, bersama dengan rekan-rekannya dengan cara yang agak spesial. Mimin bakal membahas seorang pahlawan nasional yang namanya bahkan belum banyak dikenal di Indonesia. Namanya adalah John Lee. Terlahir dengan nama asli Cahya Daniel Dharma, namun walau begitu, ia akan lebih dikenal dengan nama John Lee. John adalah seorang keturunan Tionghoa, lahir di Manado 9 Maret 1911. Ia adalah anak kedua dari 8 bersaudara dengan pasangan Lee dan Oi. Ia mengenyam pendidikan dasar di Hollandisch Chinese School dan Christelijke Lagere School. Setelah itu, ia pindah ke Batavia untuk menjadi pelaut sesuai dengan cita-citanya. Emang masih misterius sih apa yang membuatnya bercita-cita jadi pelaut. Padahal, komik One Piece masih belum ada. Lee mengawali karirnya di laut dengan menjadi seorang buruh di pelabuhan, lalu mendapatkan kesempatan berlayar setelah bekerja sebagai navigator kapal dari KPM, perusahaan Belanda yang bergerak di bidang pelayaran. Lee muda yang sangat menyukai laut, tentu senang bisa berlayar ke seluruh penjuru dunia, seperti Asia Tenggara, Timur Jauh, bahkan sampai ke benua Afrika. Di perjalanan inilah, ia melihat kelamnya politik identitas, bagaimana golongan kulit berwarna sering menerima tindakan yang semena-mena dari orang kulit putih. Kenyataan inilah yang ikut membangkitkan semangatnya supaya Nusantara bisa segera merdeka. Ia percaya, selama wilayah Nusantara dijajah, nasib orang non-Eropa tidak akan berkembang jauh. Lee adalah orang yang cukup religius. Ia hampir tidak pernah lupa berdoa, dan dalam setiap doanya, ia mendoakan Nusantara berubah dari belantara liar menjadi sebuah Taman Eden yang bisa diperintah oleh bangsanya sendiri, bukan oleh penjajah asing. Lee bekerja di KPM selama 15 tahun, hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar dan kembali ke Indonesia. Saat dirinya ditanya, ia mengungkapkan bahwa Tuhanlah yang telah memanggilnya untuk kembali dan menjadikan Nusantara yang dianggap belantara liar sebagai sebuah Taman Eden. Tahun 1939, mulai berkecamuk perang paling besar di dalam sejarah, yaitu Perang Dunia Kedua. Saat Perang Dunia Kedua berlangsung, ia sempat ditugaskan di kapal logistik milik sekutu, MV Tosari. John Lee pun melaut tepat beberapa hari sebelum keberhasilan invasi Jepang ke Pulau Jawa. Awalnya, dia berangkat dari Cilacap ke Australia. Namun di tengah perjalanan, rutenya mengalami perubahan dengan tidak jadi menuju Australia, namun malah berlayar ke arah lainnya dan mulai singgah di berbagai kota Asia seperti Kolombo, Bombay, Persia, dan Kalkuta. Namun dalam perjalanan, ia tidak hanya sekedar bekerja, tapi juga sibuk mencari dukungan sana-sini untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak lupa ia juga mencari berbagai macam strategi agar menyokong perjuangan kemerdekaan melawan Belanda. Dan setelah proklamasi kemerdekaan di tahun 1945, John Lee yang saat itu berada di kota Kalkuta, India, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Juni 1946, ia sempat berkomunikasi dengan Sultan Syahrir dan pemimpin Palang Merah Indonesia, A.A. Maramis. Dari komunikasi tersebut, ia disarankan pergi ke Yogyakarta, di mana ia diterima sebagai Kelasi 3 Angkatan Laut Republik Indonesia melalui izin yang ditandatangani langsung oleh Kepala Staf ALRI, Laksamana M. Padri. Lah, kok bisa gitu, Min? Alasannya karena kondisi saat itu lagi gawat banget. Rakyat Nusantara juga sudah terbelah menjadi dua faksi.
ada yang mendukung Republik, dan ada juga yang masih setia sama Belanda. Alhasil, orang-orang yang profesional kayak John Lee menjadi sosok yang sangat langka. Makanya itu, ia bisa langsung dapat jabatan yang lumayan penting. 29 Agustus 1946, Laksamana M. Pardi menugaskan John Lee untuk pergi ke pelabuhan Cilacap. Ia menumpang di gerbong pos kereta api uap dari Yogyakarta. November 1946, ia dipromosikan menjadi mayor laut dengan jabatan sebagai Komandan Perairan Cilacap. Promosi ini tidak terlepas dari jasa-jasanya, membersihkan sisa-sisa ranjau laut yang dipasang militer Jepang di sepanjang perairan Nusantara. Uniknya, John Lee memiliki kemampuan ini dengan mempelajarinya selama 10 hari saat dirinya singgah di Singapura. September 1947, Kepala Urusan Pertahanan Republik Indonesia yang tengah berada di luar negeri telah membeli beberapa jenis kapal cepat. Setelah itu, mereka segera mencari dan menyusun para personil laut untuk mengawaki kapal-kapal tersebut. Mereka mendapat tugas untuk memasok berbagai perlengkapan perjuangan Indonesia. John Lee adalah salah satu yang lolos dalam seleksi ini. Ia segera ditunjuk sebagai salah satu perwiranya. Dalam operasi tersebut, ia diangkat sebagai seorang komandan kapal cepat bermuatan 100 ton. Kode resminya PPB 58LB. Namun unitnya lebih dikenal dengan julukan The Outlaw. Mantap juga ya namanya, berasa kayak di film Hollywood. Kapalnya ditugaskan berlayar melalui rute Singapura, Labuan Bilik, dan Port Swettenham. Mereka biasanya akan bermuatan barang-barang, antara lain adalah perlengkapan militer, seperti senjata semi-otomatis, amunisi, obat-obatan, hingga perbekalan dari salah satu pulau di Selat Johor menuju Pulau Sumatera. Nah, buat kamu yang berpegang sama hukum banget, di atas kertas, hal-hal yang dilakukan oleh John Lee dan para anak buah kapal The Outlaw, seperti menyelundupkan senjata dan lain-lain, fix adalah perbuatan melanggar hukum. Tapi ya mau gimana lagi, nama kelompoknya aja udah The Outlaw. Dan saat itu, tanpa suplai tersebut, para pejuang Indonesia pasti akan kesulitan. Saat itu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan nggak dilakukan hanya dengan bambu runcing. Para pejuang juga berusaha mendapatkan berbagai senjata modern. Kalau hanya bambu runcing aja, bisa dipastikan kitalah yang akan diberondong oleh senapan mesin musuh. Dalam misi pertama, ternyata masih lumayan simpel, yaitu menyelundupkan obat-obatan medis dan berbagai barang-barang penting bagi para pejuang RI. Berbagai barang akan dikirim dari pelabuhan Singapura, dan John Lee akan berlayar menuju Labuan Bilik yang terletak di sekitar Sumatera Utara. Saat sampai di Labuan Bilik, tiba-tiba muncul pesawat Belanda yang terbang rendah sambil mengitari pelabuhan. Prajurit Belanda di pesawat memberikan kode untuk pergi meninggalkan pelabuhan. Dan saat itu, keputusan yang diambil sangatlah krusial. Hal itu terjadi karena ketika para prajurit Belanda kembali memerintahkan untuk pergi meninggalkan pelabuhan, John Lee nekat berbohong dengan menyatakan bahwa kapal The Outlaw sedang kandas dan tidak mungkin bisa pergi kemana-mana. Dan saat itu, dua prajurit Belanda di pesawat telah mengarahkan senapan mesinnya ke arah The Outlaw dan bisa menembaknya kapan saja. Namun anehnya, setelah mendengar penjelasan, mereka pun memutar dan meninggalkan The Outlaw tanpa menembaknya sama sekali. Misi penyelundupan ini pun akhirnya berjalan lancar. John Lee dan ke-22 awak kapalnya mulai membongkar muatan dan menyerahkannya ke bupati setempat dan komandan para pejuang. Hal ini sangat berpengaruh bagi perjuangan pejuang lokal. Misi-misi penyelundupan yang dilakukan oleh The Outlaw selanjutnya malah berjalan dengan lancar. John Lee berhasil menyelundupkan berbagai senjata ke Indonesia dengan menukarnya dengan hasil bumi, baik ke Singapura maupun Thailand. Semua ini tidak lepas dari pengalaman dan koneksinya yang baik dengan orang-orang di pelabuhan Singapura, Thailand, dan bahkan Afrika. Makanya nggak heran jika dalam setiap operasinya, orang-orang pelabuhan setempat akan mendukungnya atau setidaknya memberikan bantuan. Keajaiban demi keajaiban pun datang dalam melindungi The Outlaw. Pernah suatu pagi buta, saat kapal baru saja menjalani perbaikan total di kota Penang, The Outlaw dihadang oleh kapal patroli Belanda. Kapal patroli itu mengunjani The Outlaw dengan berbagai jenis tembakan meriam. Tembakan demi tembakan membuat kondisi The Outlaw sangatlah kritis. Mereka tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Akan tetapi, di luar dugaan semua pihak, entah karena saking bernafsunya mengejar The Outlaw,
Kapal Belanda yang melaju kencang malah menabrak karang dan karam. Di Outlaw pun dapat melarikan diri dan bersembunyi di delta Tamiang sambil memperbaiki dirinya. Sergapan Belanda nggak cuma berakhir di situ. Lolos dari sergapan laut, di Outlaw kembali disergap oleh pesawat milik Belanda. Mungkin gara-gara dihubungin sama kapal patroli tadi. Namun anehnya, pesawat itu hanya berputar-putar seakan tidak bisa melihat di Outlaw yang tepat berada di bawahnya. Lagi-lagi, di Outlaw bisa lolos dari bahaya. Di setiap misinya, John Lee adalah seorang penganut Kristiani yang selalu membawa 2 buah Alkitab. Ia tetap memegang teguh pendiriannya bahwa seluruh misi di Outlaw hanyalah untuk Tuhan, negara, dan kemanusiaan. Ia selalu mengucap syukur saat bisa terhindarkan dari bahaya. Ya gimana nggak bersyukur? Penyelundupan seperti ini kan emang sering dikaitkan dengan kegiatan mata-mata. Dan coba kalian bayangin, apa yang terjadi saat mata-mata ditangkap? Bisa masuk penjara aja udah bersyukur. Karena kalau nggak beruntung, bisa aja disiksa untuk dikorek informasinya, atau bahkan langsung dieksekusi. Kalau prajurit yang tertangkap sih mungkin jauh beruntung. Karena menurut aturan perang, mereka harus dirawat atau dilindungi dan tidak boleh asal tembak. Coba bayangin, John Lee dan kawan-kawan melaksanakan tugas yang benar-benar bahaya kayak gini. Pertanyaannya, kok mereka mau ya? Jawabannya sangatlah simpel. Justru, karena inilah kita menyebut mereka para pahlawan. Pahlawan adalah mereka yang berani berjuang bagi kepentingan orang banyak, walau harus mengorbankan atau merugikan dirinya, bahkan keluarganya sendiri, demi mencapai suatu nilai atau tujuan, atau bahkan cita-cita yang dianggapnya sangat penting untuk diperjuangkan. Karena itu, sekalipun misinya sebenarnya rada abu-abu, namun maksud dan tujuan akhirnya menjadi sebuah pembenaran. Inilah yang Mimin bilang tadi di awal, bahwa dalam dunia nyata, tidak semua menjadi pahlawan karena sebuah perbuatan baik. Ada juga yang gara-gara perbuatan abu-abu. Keberhasilan misi-misi di Outlaw dalam menyelundupkan barang dan berkali-kali lolos dari sergapan Belanda, sampai membuat radio BBC di London menjuluki di Outlaw dengan julukan The Black Speedboat. Wih, oke juga sih namanya. 30 September 1949, John Lee dipindah tugaskan ke wilayah Bangkok. Di Bangkok, ia bertugas di bagian pos hubungan luar negeri. Tugasnya sebenarnya tetap nggak jauh berbeda, memperoleh berbagai pasokan dan perlengkapan senjata untuk mempersenjatai para pejuang di tanah air. Lalu perbedaannya, sekarang John Lee ditugaskan di daratan. Di Outlaw akhirnya berpindah kepemimpinan kepada pemimpin barunya yang bernama Kapten Laut Kusno. Nasnya, baru dalam pelayaran pertamanya, sisi kapal itu berhasil dilacak dan langsung ditangkap oleh kapal patroli Belanda. Setelah agresi militer Belanda pertama dan kedua, John Lee tetap bertugas di TNI Angkatan Laut. Ia pernah terlibat dalam sejumlah misi penting seperti penumpasan DITII, penumpasan RMS, PRRI Premesta, dan beberapa tugas lainnya yang Mimin nggak bisa sebutkan satu persatu. Berkat semua prestasi yang dilakukannya, tidak mengherankan jika John Lee berhasil mendapatkan pangkat sebagai seorang laksamana muda. Ini adalah pangkat tertinggi yang pernah diraih oleh seorang pejuang berdarah keturunan Tionghoa di Indonesia pada saat itu. Nah, kalau sekarang, Mimin nggak tahu sih apakah udah ada yang melewati. Kalau kamu tahu, tulis di kolom komen ya. Cerita kepahlawanannya tetap harus berakhir. Ia menghembuskan nafas terakhir tanggal 27 Agustus 1988 di kota Jakarta di usianya yang ke-77 tahun akibat penyakit stroke. Seperti para pahlawan Indonesia lainnya, John Lee mendapatkan tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Saat memperingati Hari Pahlawan, atas semua jasanya bagi NKRI, ia dianugerahi oleh bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto. Dan tidak sampai di situ. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia diangkat sebagai pahlawan nasional dan dianugerahi bintang Mahaputra Adi Pradana. Januari 2017, nama John Lee diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang Indonesia, yaitu KRI John Lee. Melalui kisah John Lee, kita bisa mempelajari bahwa untuk menjadi seorang pahlawan sejati, kita harus mendedikasikan hidup baik bagi bangsa, keluarga, atau apapun yang menjadi impianmu. Nah, apakah tanggapanmu mengenai kisah perjuangan dari John Lee? Adakah pahlawan lainnya yang ingin kamu ketahui perjuangannya? Yuk coba tulis di kolom komentar, biar Mimin bisa buatin juga. Hai,
Terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.